Antartika menyelundupkan tabung-tabung virus ke Swiss. Ya, ini Legion memberikan informasi bahwa ternyata ada kerjasama antara Antartika sama Swiss dalam hal logistik. Ada tikus dong, tikus percobaan di laboratorium itu. Ada akhirnya satu tikus yang bertahan gara-gara obat ini nih. Gua kaget ngeliat tikusnya. Mata hitamnya tuh jadi kayak keluar gitu. Kayak film I Am Legend loh, bener loh. Sumpah. Maksud lu ini ke arah virus zombie? Legend belakang kamu, Legend. What is that? Wah, sial, ini iblis dari piramid katanya. Wah, wih gede loh. Legend, are you? Wih itu gede loh. Ini tier 1 ini. Powernya. Dia kayak ngikutin gitu ya di awan juga loh. Ini Legion nggak fight kayak kejar-kejaran dogfight gini. Ya kayak kejar-kejaran pesawat dogfight. Cepet banget speednya. Move to Russia, Legion. Move to Russia. Mereka sepertinya memang menciptakan sesuatu yang besar dan butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan kalau aku bisa bilang butuh puluhan tahun. Sampai mungkin nantinya ratusan tahun mendatang. Dan ini berhubungan dengan re-engineering human, Bow. Yes. Kayak dibikin di-enhance gitu loh human. Iya, di-enhance gitu. Halo semua The Clients. Nah, kami ada project baru nih bekerja sama dengan Noise yang bernama adalah Eksklusif Explicit Content Piramida Antartika. Wah, apa itu Kabo? Jadi nih project kali ini tuh eksklusif banget. Kenapa? Karena isinya dari konten kali ini tuh bener-bener no sensor, eksplisit banget, dan pastinya kontennya tuh isi-isinya tuh yang susah banget lah untuk kita masukin YouTube karena sensitif. Terus belinya gimana, Bow? Nah, cara belinya itu gampang banget. Kalian tinggal klik link description box yang ada di sini nih, ya kan? Yang ada di bawah konten kita kali ini. Di situ ada linknya. Atau kalian ketik sendiri aja link yang sesuai di sini juga nih. Tuh, udah kita paparin. Nah, yang paling penting ya guys ya, kalian harus beli sekarang juga deh. Emangnya kenapa Kabo? Nah, jadi nih kita udah ngadain juga eksklusif diskon juga nih buat kalian yang membeli konten eksklusif kita sebelum tanggal 14 Juli 2024 nih. Yang tadinya harganya 30.000, kita diskon jadi 25.000 aja. Murah sih, tapi cara pembayarannya gimana? Nah, cara pembayarannya ini kalian banyak banget pilihannya. Kalian bisa menggunakan e-wallet, terus juga kalian bisa menggunakan kris dan ataupun virtual account, dan masih banyak lagi cara pembayaran lainnya juga, bro. Oh, jadi kita perlu download aplikasi Noise dulu nggak, Kabo? Nah, buat kalian semua nih yang udah punya aplikasi Noise, ya udah nggak usah download dulu. Tapi yang belum punya juga nggak kita wajibin juga, karena bisa kalian nikmatin konten-konten eksklusif kita ini tanpa di aplikasi Noise juga. Nah, buat kalian para The Clients dan juga para Noise yang pengen nonton perjalanan kita bertiga menuju ke Antartika Piramida, yang dimana nih kontennya itu no sensor-sensor, explicit content, dan apalagi perjalanan ini kurang lebih durasinya 2,5 jam. Wah, puas banget gak sih? Dan yuk langsung aja deh kalian tanpa berlama-lama beli konten kita satu ini. Bisa support kita juga loh. Eits, tunggu dulu guys. Warning dari gue buat kalian yang udah beli, sebelum nonton, berdoa dulu. Karena di konten ini energinya bener-bener extraordinary. So, see you there guys. Oke, dan sekarang kita masuk ke main course kita lah ya. Tentang keadaan di Black Piramida, yang dimana kita juga harus membuat persiapan di konten kita yang piramida juga nih. Piramida yang disangkanya masih gunung lah kalau bagi peneliti-peneliti. Nah, gimana nih dari hasil ngobrol sama Legion? Legion udah siap sih mau bawa kita ke tempat yang mungkin nggak ketemu sama yang ngejaga itu. Tapi sebenarnya nih, ya tadi ya before lah ya, before kita ngonten, kita udah nanya ini, gue sempat nanya sebenarnya, Legion, di benua Antartika ini tuh ada kubu-kubuan gak sih? Iya, ternyata ada kubu-kubuan. Jadi sebenarnya di sana tuh ada 3
kubu iblis. Ini gambarnya ya, ilustrasinya ya, jebret gitu kan. Ini ada beberapa garis-garisnya. Bisa kamu jelasin gak, Jess? Kubu-kubunya ini. Legion cuma kasih tahu 3 doang sih. Oh, 3 doang. Tapi dia nggak kasih tahu lebih dalam. Tadinya rencananya, yuk datengin yuk salah satu tempat kubu Iya, gitu kan. tapi Legion terus sama kita sekali nggak interogasi. Nggak ngasih. Kenapa? Nggak ngasih. Caranya kampungan. Akhirnya dia merekomendasikan, ya udahlah kita keliling aja. Iya, Jadi kita keliling aja. jatuhnya kita nggak berada di wilayah si 3 kubu itu, tapi kita malah. Dan jangan, soalnya kalau misalnya Legion kesana ya udah pasti auto perang. Betul. Nah, tadi gue pengen nanya deh. Piramida hitam itu, si piramida yang berada di Antartika itu, si Bro Willy bilang, ternyata di mana Bro Will? Tepat berada di tengah-tengah ya. Di ubun-ubun nih di sini nih. Ibaratnya kalau ini kutub selatan di ubun-ubun sini. Tandanya di Ya. titik South Pole dong. Di mananya pokoknya bener-bener literally kerasa di ubun-ubun. Itu namanya abstrak informasi. Artinya like literally di sumbunya bumi gua rasa. Nah, apakah bisa jadi itu bukan berada di sumbunya bumi, tapi lebih ke arah memang titik. Karena kan kalau di bener-bener South Pole, Bro Will, itu kan udah dititikin sebenarnya South Pole itu. Ada tambahan lagi, Bo. Ini nggak bisa dibuktikan sih, dan gue yakin mungkin gue salah, tapi samar-samar gue ngelihat deh pharmaceutical company-nya, maksudnya laboratorium atau manajemennya. Ibaratnya kayak kalau di Indonesia kan ada Kalbe Pharma misalnya. Ini gue ngelihat something like ada huruf B, G sama F. Apa? Ada manusia yang bisa ngelihat aku. Kok bisa? Ya udah, sembunyiin. Kok bisa Legion? Dia nyari tuh. Nggak takut lagi. Kok bisa? Dia maksudnya punya sixth sense gitu? Dia mau Legion ini putus koneksi dulu. Iya, penting. Gue lanjut ya, Bo. Farmasi BGF. Coba dicari gue. Kok bisa? Something like ini cuma kayak Bogef, BGF, Bogef, kayak nggak jelas. Ada B, G, F gitu. Oh, BGF gitu ya. Mungkin kalau misalnya gue mau bikin jadi keren kayak BOGEF, Bogef. Ibaratnya kayak Bogef Pharmaceutical Company gitu. Tapi gue nggak tahu itu punya siapa. Bahasa apa juga ya? I don't know. Punya siapa gue nggak tahu. Punya US, Swiss, Jepang, gue nggak tahu. Tadi gue nyari-nyari di itu juga nggak. Nggak ada, gue juga nyari, nggak ada. Dia yang nge-produce itu. Oke. Kemasan distribusi obat yang nggak bisa itu. Balik lagi ke Jesselyn. Gimana, Jess? Jadi malah putus kontak nih sama si Legion. Tapi harusnya bisa mau coba lagi ya. Iya, coba. Kenapa kita akhirnya berujung minta tolong sama Legion lah ya untuk cari ke sana, karena kita nanya di sana ada apa aja, Legion. Kalian cari tahu aja sendiri. Dengan ngajak jalan-jalan ini biar spontan katanya. Uhuy. Gitu sih. Ya kita nggak tahu lah ya, kita cari aja dulu. Coba komunikasi dulu apakah udah ready, titiknya mau di mana, baru kita mungkin ya doa dulu lah sebelum kita ETI. Kayak tuh orang masih nyari Legion terus deh. Iya, jadi ada sosok laki-laki bule. Kalau dari bajunya sih lebih kayak yang jaga perbatasan atau gimana gitu. Orang bule gitu. Kok bawa senjata sih? Dia bawa senjata, memang Bener militer, bener militer. Orang bule militer. Terus kan Legion kan terbang di atas kan kabo. Jadi kayak burung gitulah, maksudnya bird's eye view gitu kan. Terus orang ini tuh ngelihat senjatanya rifle bukan pistol kan? Bukan pistol biasa. Rifles nih. Bener. Dia deket gate, dia deket kawat-kawat. Bener. Ini tempat apa sih ini? Bener. Dia di situ. Terus dia ngeliat Legion. Kok bisa ngeliat sih? Nggak tahu apa Legion ngerasa kayak matanya tuh ngeliat Legion. Tapi cuman satu sosok itu doang. Aneh banget. Nanti deh aku coba tanya ke Legion kenapa kok bisa lihat. Pakai baju yang hijau tentara loreng-loreng itu loh biasa. Oh enggak, ini murni dia bisa ngelihat. Aku pikir tadi dia ada kaitan dengan bosnya terus ngebilang, "Oi bos, gua ngeliat iblis itu." Enggak. Dia nggak curiga sampai situ sih. Emang dia indigo aja lah ya. Emang kayaknya peka dia bisa aja. lihat. Peka aja. Tapi nggak takut dia, gile. Enggak, dia nggak takut. Kan dia udah peka, karena udah sering Ini lihat. real time ya? Real time. Kok nggak begitu gelap sih? Memang coba. Kan di sana matahari seharusnya kayaknya masih terang Ini nggak? 7:30 malam loh kita. Pantes. Legion sembunyi di dark Iya betul. spot. Betul. I see him. Udah terbang kan Legion? Iya terbang. Oke. Bener. Iya Legion, aku melihatmu Legion. Udah jauh kok kamu dari si orang itu. Coba dia buka connection lagi nggak ke kamu? Bersih kok, sinyalnya bersih kok. Legion udah bisa belum?
Udah, tapi dia mau ke tempat yang lebih aman lagi dulu. Dia butuh waktu sedikit. Oke. Dia ke dekat laut. Sambil ngelihat. Mungkin sebelum Legend nanti udah stabil di tempat aman, gue pengen tanya dulu si Browell. Jadi selama kita memang di episode Antartika ini nih, series Antartika ini, apa yang lo rasa dari gangguan-gangguannya nih? Mungkin di daily after client gitu kan? Oh iya, pas Antartika. lagi klien, ya gue nggak bisa cerita detail karena gue udah nggak ingat saking banyaknya. Tapi diganggu terus-terusan, Bo. Dan gue langsung sadar bahwa ini bukan iblis-iblis dari klien, dari Antartika lagi. Kenapa energinya ke arah sana ya? Mereka kayak nggak tahu, nggak suka banget gitu loh, ketahuan gitu mereka nggak suka banget. Gue juga bingung kenapa. Hebat ya, bisa ngelihat Legend. Tapi cuma dia doang satu orang, maksudnya yang tapi lain yang jaga rame kan, banyak. Yang jaga rame, yang ngelihat satu. Kayak dia ngeliat di awan kayak gitu. Apa tuh hitam-hitam? Legend bentukannya gimana sih? Hitam ungu. Ya hitam ungu. Hitam ungu. Apa tuh hitam-hitam? Legend belakang kamu, Legend. What is that? Wah, sial, ini iblis dari piramid katanya. Wah. Wih, gede loh. Legend, are you? Itu gede loh. Ini tier 1 ini, powernya. Dia kayak ngikutin gitu ya, di awan juga loh. Nggak jadi jalan-jalan kita. Ini Legend nggak fight, kayak kejar-kejaran dogfight gini. Ya, kayak kejar-kejaran pesawat dogfight. Cepat banget speednya. Move to Russia, Legend. Move to Russia. Rusia. Gak tahu kenapa aku dapat insting gitu. Dia nggak berani ngejar kamu ke Rusia. Nah, he stop. Hitam. Mirip Legend. Mirip. Tapi bukan Legend. Bukan Legend. Lebih gede lagi. Kalau Legend mikrofon itu, dia tuh seginilah. Lebih gede. You okay, Legend? Belum buka koneksi. Who the hell is that? Bo, gue rasa ya sepanjang DA berkarya, ini kayak paling ngawur deh Antartika nih. Kita juga ngomongnya juga gitu sih dulu. Sama ya. Waktu masih komplit. Maksudnya dalam konteks iblis yang udah mulai bekerja sama dan nyata terhadap human, Antartika paling ngawur sih. Sampai pas before content juga, lu sempat bilang bahwa ini serangannya dia tuh bisa real. Aku bilang hal yang sama ya. Pas before content kan, nih bakal sakit kepala nih nanti. Makanya gue bilang kan kita konten di next week gitu ya. Ya kita harus prepare dari segi physically dan juga kesehatan. Jangan sampai drop. Kita kalau bisa ya 1000% energi gitu. Gue takutnya kemanapun kita melangkah, ini udah gak ada pilihan kecuali langsung hajar ke jantung ini. Kita nggak bisa dapat info dengan baik kayak begini caranya. Ngintip dikit mereka tahu. Iya. Ngintip dikit mereka tahu. Apa karena itu Legend? Karena kan energi dia gede jadi gampang kelihatan. Enggak juga, orang dia ketahuannya. Lu tahu nggak? Gue keserem banget, tahu nggak? Ibaratnya tuh di atas, jadi dia tuh di awan. Coba ibaratnya kamu di sini, yang kamu ngadep sana gitu ya. Ini Legend nih misalnya. Legend nggak sadar, tiba-tiba di belakangnya begini, gini. Ini musuhnya Legend, kaget Legend. Jadi waktu kau bilang itu di belakang kamu gitu, Legendnya juga baru sadar. Emang iblisnya Antartika another level. Tier 1. Dan itu bukan bosnya gue yakin. Bukan. Itu bosnya kayak tapi pilihan. Itu kayak assassinnya. Dia nyerang gue nih. S ya senjatanya ya. S kayak stalaktit. Nice. Tapi gue belum dapat arahan dari Tuhan. Doa dulu yuk. Yuk doa dulu yuk. Buat kalian semua. Ini kita perang gak ada juntrungan loh. Iya ya. Ya Tuhan. Gak apa-apa. Kami berlindung atas nama Tuhan untuk the clients. Anjing, gue diserang terus, sabar ya. Untuk the clients, untuk kami sendiri. Dan hanya atas nama Tuhan kami berserah, berlindung. Amin. Nah, gue terus-terusan diserang nih. I can feel it. Iblis itu bilang, kalau misalnya kalian mau mengetahui informasi di sini, kalian jadi anggota kami dulu. Anggota apa? Anggota apa? Coba tanyain. Pura-pura lah ya. Oh ya, anggota apa? Terus dia ngukur aku kan. Terus dia bilang, kamu gak akan diterima di sini. Kenapa gak boleh diterima? Kenapa emang? Kurang kaya kayaknya. Kamu gak akan diterima gitu. Kayak dia ngeliat aku kayak kayak gitu. Kayak mandang gitu. Miskin. Ya kalau dibandingin sama Rockefeller.
Ya, kita mah apaan? Supilnya doang. Iya. Dia punya auto healing kayak Wolverine. Tadi gue gini set nutup lagi. Ya, Willy. Gue belum pernah satu. ngelawan yang kayak gini nih. Kata Keris, Willy, Ya, kalian tahu tidak kenapa sebenarnya kalian bisa terserang seperti ini? kenapa? Karena ini kan kemauan kalian kan, bukan untuk membantu siapa-siapa. Berarti seperti yang kamu bilang di waktu masih DA berlima dong, Keris. Hanya ada satu cara, yaitu bongkar semuanya, apapun. Semoga manusia bisa memetik apapun itu. Nggak ada niat, nggak ada cara lain untuk full power ke sana. Niatnya ini udah nggak bisa setengah-setengah ini. Kayaknya nggak bisa kalau cuma Nggak cari bisa, tahu Bo. gitu, nggak bisa. Gue udah punya feeling kayak, bukannya gue nggak pengen bikin episode ini, gue udah punya feeling buntu kan. Karena kemanapun kita ngintip, pasti konflik. Nah, bentar. Dia terbang lagi. Dapat namanya. Legion mana? Legion aku rasa dia udah nggak berminat lagi. Dia balik. Dia udah balik. Legion. Iya. Legion nggak luka, cuma tadi sempat kena Nggak, serang. Siapa itu? Sepertinya itu iblis tier 1. tidak kenal, Willy. Dia udah ngebelakangin gua. Si iblisnya itu udah balik lagi. Willy. Yes. Ini siapa? Legion atau Keris? Legion. Tadi aku sempat lihat juga mengenai lab itu. Aku melihat ada seorang anak-anak usianya kisaran 12 tahun sampai 14 tahun. Anak-anak ini dikumpulkan dari laki-laki sampai perempuan. Ada satu anak yang sepertinya eksperimennya cukup berhasil. Anak ini emosinya terganggu. Mereka sepertinya memang menciptakan sesuatu yang besar dan butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan kalau aku bisa bilang butuh puluhan tahun. Sampai mungkin nantinya ratusan tahun mendatang. Dan ini berhubungan dengan re-engineering human, Bo. Yes. Kayak Kayak dibikin, di-enhance gitu loh iya, human. di-enhance gitu. Jadi semacam seperti itu. Betul, tapi konteksnya sedikit melangkahi kodrat dan memaksakan kodrat. Yep. Kayak misalnya nih, human kan nggak bisa terbang, go. Ya disuntik apa jadi mutant, tiba-tiba lu punya sayap atau apa, itu kan memaksakan kodrat. Gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan... Anjir, aku tadi ngomong diembetin sama iblis itu tanpa sadar. Hah? The fuck? Tuh dia ketawa, lihat. Gila, lolos dari pertahanan gua. Gua ngomong, itu dia yang ngomong. Untung gua berhenti. Yang mana? Barusan banget kalimat gua. Itu si iblis yang tadi. Wah gila, ini tier satunya nih. Gua sampai baru sadar kok gua ngomong ada energi yang embetin ya. Jadi dia bilang tidak ada yang salah dengan gini-gini, itu dia. Sebenarnya kedokteran pun juga begitu ya. Maksudnya kedokteran juga kan berusaha mencari upaya untuk memperbaiki human, mengobati. Tapi nggak ada kedokteran yang pengen bikin supaya human terlahir dengan kaki bionik lah, matanya bisa infrared lah. Belum ada gue ngelihat dokter yang ke arahnya seperti itu. Di sana banyak penelitian. Di sini penelitiannya seperti itu katanya. Oh tumben ngomong-ngomong sama gue sekarang. Rekayasa genetika. Dia bilang karena kamu tidak bisa menyerangku. Anjing sombongnya. Gila udah tier 1, sombong Rekayasa lagi. genetika, bener. Kenapa? Rekayasa Ya, genetika. di sini banyak penelitian seperti ini. Itu di piramidanya apa di lab yang lain? I think the whole Antartika deh. Jangan-jangan ini juga yang kemarin ada vision cewek terus telanjang di es itu kan yang ada di part 1. Terus dia berusaha untuk melarikan diri tapi akhirnya meninggal. Karena kedinginan. Iya. Gue gak bisa nyari keterangan lagi dari dia. Tujuannya apa ya? Re-engineering human. Rekayasa genetika ya. Iya. Iya, supaya human become a better version, tapi dipaksakan, tanda kutip. Dan itu kemauan elit global. Kenapa, Bu? Apa seperti teori dulu waktu kita pertama kali datang ke piramida itu? Mereka ingin menciptakan manusia itu sendiri. Menciptakan ya, bukan merekayasa. Menciptakan sih tidak mungkin. Nah, ini kata si iblis tadi. Tapi mengotak-atik, merusak, Merekayasa. apa ya, Bah? Lo ambil kamus gua deh, mengengineer dia bilang. Menjadi bentuk baru yang tunduk pada kami, itu possible. Enggak, lu bohong. Dia senyum. Enggak, yang tadi inakurat. Bizerot agak marah, kalian kenapa buat konten seperti ini sih? Kurang perhitungan kalian. Gue gak mau lagi lah korek ke apa dari si yang iblis tadi. Gak mau gue. Dia gak nyerang lagi sih. Dia juga gak against gue. Dia udah di tempatnya. Sayapnya gede ya. Gede banget sayapnya. Hitam Bentukannya kan? kayak gimana sih, Hitam. bro? Hah? Bentukannya kayak Persis gimana? Legion. Cuma ukurannya 1,5 kali Legion. Yang gue bilang tadi, kalau Legion tuh semikrofon lu
musuhnya segini. Sama bentuknya sama persis kayak ada sayapnya juga. Legend kalah kuat dong kalau gitu dia. Gue nggak berani bilang Legion kalah kuat, tapi kalau dia bisa sneak diem-diem Legion aja sampai kaget baru sadar, nggak bisa dianggap remeh sih. Iya. Ini kayak musuh tertinggi yang pernah gue lihat ya, secara fight ya. Dan ini masih belum tentu bosnya dia. Belum. Gue ada yang salah deh Bo kayaknya dengan perjalanan kita kali ini, dan gue pengen ngomongin sama The Clients. Gue berasa kayak force Tuhan, kubu Tuhan tuh nggak di genggaman gue gitu loh. Iya, Kalau waktu itu gua kita juga berlima ngerasa. ke piramidnya langsung tuh berasa force Tuhan. Gue sampai nginjek kok, ingat nggak? Yang gue sampai nginjek kayak gue berasa gede banget. Itu gue berasa, bahkan lo ingat nggak yang gue bilang gue ngelihat malaikat bentuk roda? Itu kan pas di situ. Iya. Pertama kalinya gue ngelihat malaikat bentuk roda tuh di situ. Kenapa bro? Seumur umur lu DA dan anomali. Iya. Kenapa lu ngerasa kayak gitu? Hari ini kok lu bisa bukan berekspektasi? Kenapa? Kerasa Bo. Karena kita energinya pengen kerasa. cari tahu doang. Jadi maksudnya kan ini kan sebenarnya episode ini kan di save untuk yang episode ketiga kan. Nah, episode ketiga itu kan kita baru bener-bener pol-polan di situ kan. Nah, di sini kita tuh cuma mau cari tahu doang. Jadi nggak bisa setengah-setengah bahasanya. Nggak bisa setengah-setengah. Nggak bisa. Bisa tapi ya kayak begini terus. Dan gue berasa kubu kanan tuh dari tadi ya jujur ya, gue nungguin kayak ya Tuhan ada bantuan kayak Grim Reaper, Arka. Nggak ada. The only thing yang bantu kita cuma Legion, ya kan? Iya bener. Nggak ada satupun. Bisa. Dan itu pun Legion tadi bisa di sneak apa diem-diem di belakangin itu nyeremin sih. Yaudah, kita ngobrol aja lah sama Legend lah sisa konten gimana. Ternyata ATI menurut gue ATI tidak memungkinkan sih. Inkondusif. Legend, menurut kamu gimana sekarang? Strategi apa Legend enaknya? Berikan aku waktu berpikir sebentar. Aduh, ini jahat banget. Kenapa Jess? Jadi salah satu narkoba yang digunakan di Philadelphia. Kota Philadelphia. Betul. Kamu betul. Philadelphia Philadelphia salah satu kota US. zombie. Itu adalah obat-obatan yang diproduksi dari Antartika juga. Kalau dari secara logika penyelundup ataupun istilahnya pembuat bisnis begituan, di sana aman banget coy, kan bukan negara kan, nggak ada yang ngawasin dan lain-lain. Tapi lo harus ngasih uang aja. Iya. Paham kan maksud gue? Tapi kan Antartika kan punya, maksudnya Ya bebas. iya bebas. Bukan negara kepemilikan. Iya, Dan di iya. sana kan tujuannya adalah memang pure penelitian demi umat manusia. Tapi itu cuma permukaannya doang kan. Itu Apaan? Justru di situ sama sekali nggak boleh ada penelitian. Nggak boleh ada penelitian. Jadi cuman apa sih negara-negara yang, jadi kalau misalnya ada orang nih, bukan negara ya, ada orang saintis yang memang, oh saya pengen penelitian di sini, ditolak. Iya. Kecuali saintisnya dari negara. Iya. Sekelompok gitu. Tapi kemarin ada kok, baru-baru ini kalau nggak salah ada orang Indonesia pertama yang ke South Pole-nya itu. Terus Ya udah cuma dia doang sih. Entah ke South Pole-nya dia untuk emang suka adventure atau apa, tapi intinya tapi katanya dibatasin. Jadi pasti daerahnya dibatasin. hanya bisa di tempat-tempat tertentu aja yang boleh traveling. Untuk Itu kayaknya manusia lebih ke biasa. traveling deh. Untuk manusia biasa. Gua nggak baca tapi dia orang Indonesia pertama yang ke South Pole. Oke. Baru banget. Minggu-minggu ini gua baca tuh tadi. Hebat. Selebihnya itu underground lah ya. Di balik layar semua. Kata Legion, kalau pakai begini sih nggak perlu underground. Apaan yang mana? On the ground. Ya maksudnya underground itu kan harafiah. Bisa jadi bilangnya penelitian. Jadi tempat-tempat tapi yang pabrik dijaga itu ya memang tempat-tempat seperti ini. Makanya kenapa orang-orang yang traveler itu nggak bisa masuk melewati perbatasan-perbatasan tertentu. yang, iya. Jadi udah dijalurin. Iya, udah dijalurin Iya. sengaja. Ya biar nggak kelihatan lah nanti dia Iya. foto-foto. Nanti video-video, kelihatan dong. Betul. Ya walaupun itu sebenarnya ya gampang nge-tracknya, ya kan, karena kan luas banget kan Antartika. Oke. Terlepas dari itu apalagi Legend yang Kalau Sebenarnya ada di apa? sana, kalau ada, kata dia gini, kalau ada pepatah dimanapun dinding bisa mendengar, di sini ada pernyataan angin pun bisa mendengar. Oh. Jadinya maksudnya ini kan sebuah Jadi kiasan kan? Jadi kalau di sini tuh benar-benar nggak bisa escape. Kalau misalnya udah sekali ketahuan ya, Bye. either, kata Legion gini, either menjadi subjek penelitian atau Tembak. iya. Oke. Nah, pertanyaannya gini Legend. Kalau dia melihat ya, kalau ada orang yang sneaking ke perbatasan. Legend dari teman-teman kamu ataupun dari kabar dari dunia sana gitu kan ya, atau para arka atau para malaikat, sebenarnya piramida di Antartika itu apa sih? Kalau dari pengetahuan kamu? Piramida yang sudah lama sekali. Manusia sebenarnya tidak seharusnya ke situ.
Itu Tidak milik, bisa. itu milik siapa? Siapa yang bangun? Apakah ini karena jutaan tahun yang lalu dulu belum sampai ke daerah Betul. selatan? Itu jawabannya. Extraterrestrial. Extraterrestrial. Ekstraterestrial. Itu punya extraterrestrial. Yang bangun Gue rasa itu udah puluhan, minimal jutaan tahun lalu. Tadi gue cerita ke tim kreatif kan. Ini piramid nih misalnya ya. Di bawahnya tuh kayak ada lagi secembung segede gini nih. Tapi bentuknya kayak agak elips telonjong kan, dan ngegembung kayak balon. Jadi sama kayak Sphinx ya? Sama kayak Sphinx, bedanya kan Sphinx kan dari kepala sampai badan kan kelihatan di atas tanah semua. Anggap aja 10.000 tahun lagi Sphinx terkubur cuma kepalanya doang kelihatan. Nah kayak gitu piramid yang gue lihat. Jadi kayaknya itu memang sebuah objek yang dibangun oleh extraterrestrial at least jutaan tahun lalu sih. Dan baru ditemukan manusia 1957 itu. Tepat saat Admiral Byrd meninggal, NASA terbuat. Baru 2 tahun kemudian dari 57 itu 59 perjanjian Antartika Treaty itu ditandatangani oleh berbagai macam negara. Legion ngomong hal yang sensitif banget lagi. Ya, Apaan? NASA itu setan. Apa setan? NASA itu setan. NASA itu setan. Maksudnya setan dalam artian apa nih? Setan Jangan. ngatain apa satan? Maksudnya Ya, literally setan elit semua. global. Satan. Gue dapet info tambahan. Udahlah ngawurologi aja terserah ya. Ngawurologi. Si bangunan itu losing power karena radiationsnya nggak ada. Ini inline dengan yang nggak tahu deh. Udah dibilang belum yang pas kita research di Belum. cafe yang Iya. sama Ago, yang ada alien pesawatnya crash landing kan? Iya, betul. Crash landing itu karena begitu masuk atmosfer bumi, tiba-tiba Iya. kayak losing power gitu, losing power kan? Soalnya alien ini dan pesawatnya tenaganya tuh bener-bener tenaga matahari. Radiation from the star, a star, bintang. Nah, bangunan yang ini juga kayaknya losing power gara-gara mungkin dulu kan Antartika bukan seperti sekarang ya, tim kreatif ya. Gua nggak ngerti, katanya jutaan tahun lalu itu Berada di ada lempeng agak hijau tengah. dan maksudnya nggak sesalju sekarang. Ya, nggak di lempeng bawah lah. Probably itu kena radiasi mataharinya lebih kencang. Ya, kayak iklim tropis kita katulistiwa versus yang di atas kutub kan beda. Terus gue bingung kan, what's with the radiations and human being and everything itu kan. Ternyata salah satu percobaan di Antartika nih, gue nggak tahu bocor atau enggak dari si setan iblis tadi, adalah re-engineering human supaya tahan radiations. Goalnya apa? Gue pikir ternyata advanced civilization itu radiation is not an issue. Civilization yang advance, Bagus Willy, kata Legion. Bagus. Itu betul. peradaban atau pokoknya peradaban civilization makhluk apapun yang advance apa bahasa Indonesia yang canggih tidaklah lagi ngurusin masalah radiasi. Radiasi itu udah adalah sumber energi. Human nggak bisa. Lo taruh human di luar angkasa mati lo. Kena radiasi matahari. Oh, kita kena radiasi aja mati kan. Nah, makhluk-makhluk yang advance, makhluk kata informasinya, makhluk apapun extraterrestrial yang advance itu ngambil radiasi itu udah kayak lu ngisi bensin. Itu sumber tenaga. Nah, si Antartika ini pengen bikin human tuh jadi kayak gitu. Tapi memang ada satu subjek yang ini kata Legion ya, ada satu subjek yang sudah mendekati berhasil tapi kukunya hancur. Jadi kukunya itu jadi kayak beberapa jam sekali suka keluar kayak cairan merahnya lah gitu. You know lah ya what I mean ya. Nanahan. Dan lu tahu udah ada makhluk organik di planet bumi yang tahan sekitar 1000 kali level radiasi human. Tahu nggak makhluk apa? Kecoa. Gue kaget ngelihat dokumenterinya. Kecoa bisa tahan radiasi yang maybe 100-1000 kali lebih kuat daripada yang human bisa tanggung. Dan nggak mati, Bo. Iya. Tandanya kecoa makhluk advance. Tandanya apa? Ya otaknya sih bego ya. Sorry lah ya. Tapi intinya ada kan physical yang tahan radiasi. Iya. Nah, mungkin si para kegilaan di Antartika ini pengen create itu tapi with human. Nggak tahu agendanya apa. Tapi itu kayak seakan-akan sedikit menyalahi kodrat dan memaksakan gitu loh. Kubukanan nggak pengen human advancing-nya tuh pada tahap itu. Itu sama aja, Willy, kayak geng-geng satanik yang makan ari-ari atau aku nyebutnya saus merah aja lah ya. Iya. Saus merah bayi gitu. Dan beberapa dari orang-orang kaya tersebut
juga mempercayai bahwa itu bisa membuat awet muda. Ya kira-kira mirip lah seperti itu, Willy. Ada apa lagi di sana? Legend bilang yang percaya teori itu kan Elizabeth Bathory salah satunya. Oke. Elizabeth Yang Bathory pernah kan kita kontenin kan? Elizabeth Iya. Bathory kan sekte, kata Legend. Maksudnya ikut kultus lah, kata Legend. Terus apa lagi Legend di sana yang kamu tahu Legend? Iblis di sana siapa Legend? Yang Ternyata menguasai? tidak hanya butuh puluhan tahun. Ini memang benar-benar sudah menjadi polemik selama ratusan tahun Polemik ratusan tahun di di maksudnya? bumi. Tentang radiasi itu apa yang mana nih? Penelitian Tentang manusia, Penelitian. rekayasa genetika. awalnya hanya sebuah ide atau gagasan, tetapi teknologi pada saat itu tidak mumpuni. Alhasil dibuatlah teknologi melajunya secepat mungkin agar bisa mencapai ke sana. Melajunya secepat mungkin, maksudnya pesawat. Bukan. Jadi teknologinya tuh kayak berkembang pesat gitu loh. Oh, Teknologinya berkembang pesat, ya ujung-ujungnya ke sana. oke. Sengaja. Jadi maksud kamu adalah kenapa ya selama era 100 tahun ini ke belakang teknologi berkembang cepat karena tujuan tertentu. Kayak menggebu-gebu gitu loh hasratnya Oh, orang-orang itu. orang-orang itu. Oke, Tapi hal itu hanya bisa didapat oleh orang-orang kaya. ya pasti. Mereka yang ingin menyebarkan atau berbuat baik terhadap Umat manusia. Atau umat bumi. manusia, ya either hilang atau Kita kapan atau hilang? diperdagangkan katanya. Kira-kira? Oh, kita kapan hilang kira-kira? Legend. Oke. Sosok iblis di sana siapa yang menguasai sebenarnya? Apakah benar si S ada di situ? Bukan Satan ya, bukan Satan. Heeh. Tadi yang gue bilang tadi, emang kebetulan depannya S juga. Orang-orang nggak usah tahu lah namanya siapa. Iya. Heeh. Aku belum bertemu. Belum. Tapi ada sosok di lebih hebat ketimbang yang tadi. Kalau melihat dari gerak-geriknya sepertinya ada. Legend, aku baru tahu kenapa ada insting yang mengatakan ke Rusia sekarang, Legend. Ada Arka kuat sekali di Rusia, siapa? Kuat sekali. Itu yang kayaknya kalau ya Arka sih, kubu kanan. Dia yang tadinya kayaknya kalau kamu kenapa-kenapa dia ikut turun tangan. Kayaknya di Rusia ya. Ada Putin kali. Karena Rusia dijaga, Willy. Gue kaget loh, suruh lari ke Rusia. Seakan-akan kayak nyari perlindungan. Astral ya, astral. Ada Arka yang kuat banget di situ. Tapi ya udah lanjut Legend, sorry. Gak Iblis yang apa-apa, udah Legend udah selesai. gue juga belum bisa lihat, Bo. Pertanyaan-pertanyaan ini Kita mau flashback sedikit sih, Bro Will. flashback aja deh daripada suruh ngintip lagi deh. Ntar kita konflik lagi Coba masalah. gimana? Enggak. Kan kita kan emang mempelajari strategi untuk kesana kan. Gue pengen flashback ke arah yang pertama kali kita datang. Itu kan lo bilang iblisnya physically kan. Yang kita baru datang baru ke entrance doang tuh. Yang kita ditolong sama malaikat kayak roda gigi gitu. Itu kan sosok iblisnya tuh kayak gimana sih, Bro Will? Kalau kita mau nge-review lagi. Gue nggak ingat, gue mesti nonton lagi yang episode kita. Tapi Kayak Anubis ya bentukannya. gue nggak ingat. Yang tadi sih, gue rasa ini campuran sih makhluknya. Tapi itu kan astral kan, si iblis yang S itu kan. Yang tadi? Yang tadi sih iya. Tadi iya. Yang dulu kita temuin itu kan physically, bener-bener real fisik. Apa itu aliennya Di sebenarnya? dalamnya loh. Di dalam piramidnya. Yang nyerang kita? Yang gue ngerasa kayak anjir ini kalau kita physical udah mati kena gas beracun. Gue ingat kok. Itu kayaknya physical. Di dalamnya situ. Nah kalau yang di luarnya, Iblisnya sama physical juga katanya. there's only one way to find out. Kita kesana lagi nanti. Oke, kita ngomongin strateginya lah. Sebenarnya strategi ini akan kita bikin saat kita ATI sebenarnya, after ATI tadi kan. Tapi better not lah ya. Menurut kamu gimana, Jess? Atau Bro Will, strategi apa yang? Sebenarnya kisah atau polemik astral di Antartika ini sudah banyak menarik perhatian para kubu kanan katanya. Ini halu nggak halu lah ya. Kalau memang harus terjadi sebuah konflik, ini sepertinya bukan konflik biasa yang hanya akan jatuh korban di pihak kubu kiri. Ini sepertinya akan ada jatuh korban juga di pihak kubu kanan. Dalam konteks Arka itu kayaknya bisa ada yang jatuh korban deh. Kalau kita konflik. Kenapa? Karena di sini bermain antara zona kehendak bebas
zona iblis melanggar kodrat, tapi at the same time manusianya sendiri juga yang berbuat melewati batas. Jadi susah, Bo. Ini kata Legion, kalau hanya kalian berdua, ya mereka OP banget, overpowered. Maksudnya kita terlalu, gimana sih bahasanya? Paham. Tadi kan kau bilang kalau kita berdua underpowered banget kan? Iya, underpowered. Gue tuh udah ngeliat, OP. Bo, ke depan memang banyak sekali Arka yang bakal ikut Grim Reaper. Gue gak tahu ya, tapi pasti akan ada jatuh korban sih. Apa yang perlu kita persiapkan, Legend? Dari segi physically juga, keimanan kita juga harus lebih dijaga. Apa gimana, Legend, menurut kamu? Bukan masalah keimanan di sini, tapi tujuan. Tujuan kita hanya cuma satu, no holding back. Lihat apa yang bisa dilihat, spill all the informations. Cuma itu, gak ada lain. Dan spill the informationnya itu adalah apa yang membuat manusia sadar, terlepas palsu gak palsu, halu gak halu, tapi supaya human tahu value human itu apa. Dan tidak bisa memaksakan hal-hal yang gak bisa dipaksakan. Itu. Kayak lo mau terbang ya naik pesawat terbang. Lo mau cepet gak bisa lari ya naik sepeda motor atau mobil. Kayak gitu loh. Itu kan kodrat sebenarnya. Lo mau nyelam ya pakai kapal selam, gak bisa pakai diri lo sendiri. Gitu. Ini di Antartika nih kumpulan-kumpulan orang-orang dan negara-negara yang notabene tanda kutip bekerja sama dengan kubu kiri untuk melanggar itu semua. Susah loh dibilang dosa gak dosa, susah loh ini. Karena misalnya iblisnya cuma bisikin gini. Tapi yang melanjutkan human ya. Itu penindakannya susah loh, Bo. Kalau boleh saranku, kata Legion, kubu kanan yang membantu pun juga harus di ACC, Willy. Tidak bisa aku asal ajak teman juga. Gue bingung ya, Bo. Kenapa waktu kita yang berlima itu gue overpower banget ya. Gue rasa bukan karena jumlah. Ada sesuatu yang kita kesana dengan niatnya tuh. Karena kalian benar-benar murni di situ, Willy. Kata Iya. Keris. Kalian tidak tahu apapun. Kalian hanya jalan-jalan. Tidak taunya Sana, bertemu dengan hal seperti itu. Karena kalian tidak tahu, niatnya ya masih maka murni. kalian dijaga. Tetapi di sini adalah kalian sudah mengetahui, Willy, kata Keris. Dan pada saat itu juga, dia lagi agak kencang banget, gak apa-apa ya Kak Will ya. Dan karena pada saat itu juga, drop nih. Demand yang tadi Kak Will. Kenapa? Nyerang? Enggak, demand yang tadi tuh kayak Hijack? ICU, kayak gitu. Oke. Keris masih di situ kok. Keris ini. Kayak apa sih? Ya. Koneksinya tuh kayak, Senjata gue gak ada yang keluar semua loh. Dia pinter banget mainnya. dia halus banget. Tiba-tiba, tadi pas aku mau ke suara Keris, tiba-tiba kayak glitch gitu. Terus ada dia, kayak dia ICU, kayak gitu. Si S itu Sekarang tadi. sama Keris lagi. Sekarang. Keris, boleh tolong Lanjutkan. di distorsi sama dia nih. Gila nih iblisnya jago banget, Bo. Dia tuh tahu ya. Misalnya kayak gue punya raket listrik. Dia tuh nggak berani nyentuh raket listriknya. Dia cuma kayak bermain di sini. Tapi distracting kayak nyamuk gitu kan. Nying gitu. Tapi dia nggak bisa di raket listrikin. Pinter banget ini mainnya. Come on, hanya kamu yang bisa nge-bypass itu. Keris, Ya Tuhan, atas kuasa Tuhan, aku bisa membantunya. Nahan bentar nih GR. Atas kuasa Tuhan, dilindungilah anak ini. Sekarang Jaslyn. thank you Grim Reaper. Gimana Keris? Tadi kamu sampai Diam di Ya, ini suara Keris lagi. Karena pada saat itu kalian tidak berniat untuk mencari tahu apapun. Untuk mencari tahu, gila ini Grim Reaper-nya gede banget. Ada 2, tenang aja. Oke, thank you Grim Reaper. Ya, so next stepnya, Bo, istilahnya either live for something or die for something. Motonya Rambo. Tapi aku mau nanya, Keris, masih connect gak? Masih, tapi dia udah gak bicara. Lanjut. Bukan karena jumlah kan? Dalam artian kita bertiga doang sekarang. Kalau kamu mengkhawatirkan soal itu, berarti kamu tidak benar-benar berpasrah kepada Tuhan. Oke. Cuma ingin Kata memastikan Keris. aja. Bukan karena aja masalah jumlah. GR bilang ke gue, tenang Dik, nanti pada hari hanya kamu akan menemukan di mana titik weaknessnya mereka. Dan di saat itulah kamu sekali strike bubar gitu. Memang timingnya tidak sekarang, Willy. Tetapi, aku sarankan ketika kamu akan bertemu dengan mereka lagi, bawalah hal yang pernah mereka lakukan kepadamu dan Jaslyn waktu itu. Mereka Kata pernah Keris. dosa apa sama gue? Tidak dengan kondisi kalian hanya ingin mencari tahu informasi tanpa benar-benar mengeksekusinya.
kata Keris. Kalian akan terpental dan bisa tidak terselamatkan, kata Keris. Maksudnya Keris gak terselamatkan, tadi di meja makan gue bilang kan, Bow, ini efeknya bisa sampai physical, alias kepala gue bisa sakit beneran ini. Sekarang science belum bisa membakukan santet itu sampai physical seperti apa. Maybe one day science bisa membuktikan. Si itu Santet kan energi. Demon yang tadi ketawa-ketawa doang. Yeah. This is a fight. Ini adalah sebuah pertarungan yang DA gak pernah hadapi sebelumnya. Dan tidak boleh sedikit pun membawa kesombongan, kata Keris. Lu jangan bahkan bandingin ini dengan Jin. Jauh Jangan banget. even bandingin. Jauh banget. Ini gua aja Jojo lewat lah ya. Aduh, jauh banget jauh Kabu. banget, Bow. Jauh banget. Ini bener-bener yang paling wow. Dalam perjalanan kita ya. Iya. Siap nggak masalahnya nih guys? No. Seperti film Hollywood. Are you ready? No, gitu. Tapi langsung udah dipencet ceder. But we will find a way. Oke. Demon ini bener-bener mulus banget. Mulus Gua bakal caranya nemu kan. titik lemahnya dia loh. Caranya. Let's wrap it. Oke, yuk. Ada lagi dari Nggak Keris sih. or something? Enggak sih. Legion, kamu ada apa lagi nggak? Kapan kalian akan kesana? Kata Legion. Nanti kita obrolin di belakang layar ya Legend. Takutnya masih kesadap. Oke, baiklah. Takutnya kesadap sekarang. Sebentar, gue dapet info. Oke. Apa? Rahasia. Iya, agak rahasia. Biarkan nanti pas hari H dikasih tahu. Tapi itu dari tidak lain tidak bukan. GR. Bukan. Hades. Dia bilang tunggu saja antar hari H-nya. Ada sesuatu yang akan mengacaukan konsentrasi frekuensi mereka. Oke. Tapi seperti yang tadi Keris bilang, maksudnya Hati-hati HB Hades, bilang, dia denger loh. Hati-hati Hades. aku tidak kan belum tahu memberitahu apa. Mau ke sini ya udah, kata Hades. Mau ke sini, dunia bawah katanya. Tuh, banyak tuh katanya. Nggak tahu apa maksudnya banyak. Seperti yang Keris bilang tadi apa? Seperti yang Hades bilang, seperti yang Keris bilang, kalian benar-benar harus mempersiapkan hati murni. Tuhan selalu akan bersama kalian, katanya. I think it's enough. Iya. Oke, let's wrap it. Oke guys, kita masuk ke konklusi, tapi intinya nggak ada konklusinya lah ya. Ini adalah salah satu perjalanan DA juga yang kalian minta sebenarnya, yang selalu kalian requestkan. Tapi Resikonya besar. Resikonya besar banget. Besar banget. Besar banget. Dan kita di next episode. Oke, jadi intinya kita di episode ketiga ini, linknya ada di bawah. Episode ketiga kita The Last Boss di Piramida Antartika. Perjalanan kita yang masih tanda tanya juga sebenarnya. Tapi ini adalah salah satu tantangan terbaru, tantangan terbesar yang pernah dialami DA selama 3 tahun ini. Hampir mau 3 tahun ini. Ini mungkin yang terkuat. Yuk kalian coba ikuti perjalanannya itu di episode ketiga. Kita belum syuting, tapi mungkin ketika konten ini diupload, kita sudah selesai syutingnya. Dan kita bekerja sama dengan Noise. Jadi kalian bisa untuk melihat dan juga menonton episode konten kita, explicit konten, benar-benar bebas. Dalam artian kita di sana nggak ada holding back kata-kata sama sekali. Nggak, semuanya akan kita bocorkan karena ini kesannya private content. Private content. Kalian tinggal langsung aja, linknya ada di bawah. Kalian ikutin caranya. Dan secara nggak langsung itu juga mensupport DA juga. Oke, linknya ada di bawah. Itu adalah episode perjalanan kita. Jadi kalian tinggal tonton aja, tinggal ikutin caranya di bawah. Di situ kalian juga sebagai bentuk mensupport Detektif Astral juga dengan mengikuti original series kita, ya kan, yang bekerja sama dengan Noise. Jadi silakan tonton di sana, benar-benar eksplisit. Kita tidak akan holding back sama sekali. Kalau ngomong A, B, C, sensitif, kita keluarin di sana. Karena tidak akan kena strike dari YouTube. Dan karena mungkin ya, di sana kita dengan tujuan yang tadi, kita ingin memberikan informasi yang dimana informasi yang kita berikan mungkin kalau di YouTube itu akan ngeholding banget. Kita nggak akan bisa 100% mengeluarkan semua rahasia di sana. Salah satunya cara kita bekerja sama dengan Noise, mau gak mau, khusus di episode 3 ini. Dan nanti akan ada di episode keempat juga, yang dimana kita akan mereview sedikit tentang perjalanan kita. So far itu aja. Linknya ada di bawah di deskripsi. Dan sampai jumpa di
episode ketiga, dan semoga kalian mendapatkan hiburan dan pelajaran yang akan kalian tonton di episode ketiga. Ini beneran serius, kita gak main-main. Terlepas halu apa gak halu lah ya, itu bebas dari kalian. Tapi ini jujur, ini episode terberat DA selama kita mau berlima ataupun bertiga, ini yang terberat. Sampai dulu waktu kita masih berlima pun kita kabur, kita cabut karena memang kita belum siap. Sebenarnya pas series ini terbentuk dan gue nanyain ke Willy, gue nanya kita udah siap belum? Willy bilang enggak. Bukan karena jumlah sebenarnya. Terus kenapa lo masih jalanin, Nyet? Tapi kan setelah saya rayu-rayu, terus lu coba mendalami lagi, lu bilang bisa kan? Karena mereka nggak kebal dari dosa astral kirinya. That's the point. Ikuti perjalanan kita. Semoga kalian di episode ketiga ini sudah bisa langsung ditonton. Sudah bisa langsung tonton. Langsung linknya ada di deskripsi ataupun ada di komen. Sampai jumpa The Clients. Terima kasih. Bro Willy, ada yang mau disampaikan terakhir? Kenapa lo? There's something wrong? Enggak, si Gere bilang, kan kita udah mau udahan. Gere kayak narik tangannya lagi ke iblis yang tadi. Jangan sampai kita bertemu lagi katanya. Diancam gitu. Terus dua kan Gere. Iya. Terus kayak terbang gitu. Pokoknya gak takut lo, gila, nggak takut Grim si Reaper-nya iblisnya. tapi tadi kuat banget sih waktu komunikasi aku kan dikacauin sama itu. Kuat. menurut lo, Kuat. Bro Will, orang yang sensitif nonton di episode 2 ini berasa nggak energinya? Gua rasa pasti berasa. Apalagi nanti yang episode 3 ya. Iya. Jadi ya apalagi episode 3 guys. Dari gue yang non indigo aja kayaknya gue harus mempersiapkan diri juga sih. Iya, lo harus. Nggak boleh aneh-aneh. Rasa fear-nya bisa kebawa ntar ke lo. Enggak, sekarang aja udah fear gue. Ya lu nggak di depan kayak ngadepin energinya, Bu. Iya sih. So pokoknya sampai jumpa. Thank you banget yang udah mensupport kita selama ini The Clients. Dan silakan tonton episode 3, ada di deskripsi. Sampai jumpa di next konten selanjutnya, di episode keempat nanti. Episode keempat akan ada di YouTube ya. Kita akan mengkonklusikan apa yang telah kita ambil pelajaran dari Antartika ini. Sampai jumpa di seri-series Detektif Astral selanjutnya. Kalian bisa komen di bawah nanti ataupun di episode keempat, kira-kira kita Detektif Astral ingin meneliti daerah mana lagi. Sampai jumpa, salam Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara Khusus. See you on episode 3.